Halo semuanya, gue Mikael dan ini adalah Samsung Galaxy A31. Samsung Galaxy A31 hadir dalam 3 pilihan warna yaitu warna putih, biru, dan hitam. Dan yang ini sudah jelas warna putihnya. Dalam paket penjualan, kamu bakal dapetin HP-nya sendiri, jelly case transparan, charger adaptive fast charging dengan outputnya itu 5V 2A atau 9V 1,67A atau maksimalnya berarti di 15 watt. Kabel data USB Type-C, dan sebuah earphone. Untuk HP-nya sendiri saat dipegang pertama kali itu udah berasa beratnya ya karena baterainya yang cukup besar yaitu sebesar 5000 mAh. Dan terkesan premium karena back case-nya itu yang cukup mengkilap dan ada sedikit aksen-aksen garis-garis. Bahkan menurut gue ini hampir mendekati desain HP premium atau HP flagship-nya. Pada bagian kanannya ini ada tombol power dan volume rocker. Pada bagian kirinya ini ada SIM card tray yang konfigurasinya adalah 3 slot yang bisa menampung microSD hingga 512 GB. Pada bagian atasnya ini ada mikrofon, kemudian pada bagian bawahnya ini ada jack 3,5 mm, port USB Type-C, mikrofon, dan lubang keluaran speaker. Pada bagian belakangnya ini ada konfigurasi 4 kamera yang terdiri dari kamera utamanya sebesar 48 MP dengan f2.0, lalu ada kamera ultrawide 8 MP dengan f2.2, depth kamera 5 MP dengan f2.4, dan makro kamera 5 MP dengan f2.4. Dan ini ada sedikit kamera bump yang bakalan nggak kelihatan kalau kamu pakein casingnya. Seperti ini, kamera bumpnya itu nggak bakal kelihatan lagi. Bagian belakangnya ini tuh dari plastik ya, yang Samsung sebut dengan nama Glastic. Karena sebenarnya ini plastik, tapi dibuat terkesan mewah. Dengan pantulan warna-warni pelangi dan sedikit ada aksen garis-garis di belakangnya. Kemudian pada bagian jidatnya ini ada kamera selfie 20 MP dengan f2.2, earpiece, dan sensor-sensor lainnya. Layarnya sendiri berukuran 6,4 inci Super AMOLED beresolusi Full HD dengan sedikit pitak di bagian atasnya. HP ini juga punya dua fungsi biometrik ya, yaitu fingerprint scanner in display dan face recognition, yang kira-kira seperti ini performanya. Untuk urusan sensornya juga sudah cukup lengkap ya. HP ini juga ada fitur Dolby Atmos yang bisa diaktifkan ketika kita menggunakan earphone atau sedang menggunakan Bluetooth speaker. HP ini juga sudah ada dark mode dan juga sudah ada NFC, jadi kalian bisa top up e-money dengan gampang melalui HP ini. Untuk fitur videonya maksimal merekam di Full HD 30 fps baik kamera depan maupun kamera belakangnya, yang hasilnya kira-kira seperti ini. Dan ini adalah hasil rekaman dari kamera belakangnya Samsung Galaxy A31. Ini direkam dengan menggunakan satu tangan aja, terus gue jalan. Lalu di sini tuh ada dua kamera ya untuk lensa wide-nya dan lensa ultra wide-nya, dan itu nggak bisa ganti-ganti ke ultra wide ataupun lensa wide-nya ya. Jadi kalau mau rekam dengan lensa wide-nya ya udah stick di situ. Kalau mau ultra wide ya udah stick di ultra wide aja. Ini merekam dengan resolusi Full HD di 30 fps ya. Kalian bisa lihat sendiri hasil stabilisasinya itu seperti apa dan hasil keluaran suara gue itu seperti apa. Kalau ini hasil rekaman kamera belakangnya tapi menggunakan lensa ultra wide, sama seperti tadi kita rekam di resolusi Full HD 30 fps, direkam dengan menggunakan satu tangan aja nih, gue sambil bawa jalan-jalan ya. Ya kira-kira seperti inilah hasilnya. Dan ini adalah hasil rekaman dari kamera depannya Samsung Galaxy A31 yang bisa merekam hingga resolusi Full HD di 30 fps. Seperti inilah hasilnya, kira-kira kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa dengar suara gue itu seperti apa ini tanpa mic eksternalnya, pakai audio bawaan dari HP ini. Seperti inilah. Lalu untuk hasil keluaran suaranya kira-kira seperti ini. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.
Settingan saat bermain di PUBG Mobile bisa di-set di Smooth Ultra. Dan settingan untuk bermain di COD Mobile bisa di-set di Low Medium. Secara pribadi gue tuh hampir nggak pernah pakai kamera makro 5 megapikselnya ya, kecuali buat ngetes foto doang. Gue bahkan sebenarnya bingung buat apa ada kamera makro ini. Apakah sekedar ngikutin tren doang atau hanya untuk memenuhin kameranya aja? Nah, gimana menurut pendapat kalian? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bagian bawah ya. Secara tampilan ini tuh udah kelihatan premium sih, jadi kalau ngomongin soal tampilannya gue nggak ada komplain sama sekali. Secara fitur dan kapasitas juga menurut gue udah oke banget, RAM-nya udah 6GB dan storage-nya itu udah 128GB. Tapi pertanyaannya dari kalian mungkin adalah, bisa nggak dipakai buat gaming? Jawabannya menurut gue ini bukanlah HP yang dipakai untuk gaming, tapi apakah bisa dipakai untuk gaming? Bisa, tapi nggak yang berat-berat amat, dan ini bukan HP khusus buat gaming ya. Atau ini tuh bukan HP yang diperuntukkan untuk gaming sebenarnya. Baterainya yang besar juga pasti sudah bisa memanjakan kalian ya untuk menikmati konten-konten multimedia atau mungkin untuk nonton dalam jangka waktu yang lama karena baterainya sudah sebesar 5000 mAh. Dan layarnya juga sudah Super AMOLED, jadi pasti akan bisa memanjakan mata kalian dengan warna-warna yang bagus. Oke, gue rasa sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ke channel YouTube Gadget Apa, dan jangan lupa untuk follow Instagram-nya Gadget Apa. Gue Mikael dari Gadget Apa undur diri, and as always, have a nice day. Dah.